Iya, Jadi benar. Al-Quran itu kan sesuatu yang indah. Jadi sepantasnya kalau kita melantunkan Al-Quran dengan suara kita yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita balik lagi ke channel PPMI TV. Nah, kebetulan nih kita lagi di Podmi, yaitu podcast bareng PPMI. Nah, teman-teman tahu nggak hari ini tuh kita mau bahas apa? Nah, kita hari ini kebetulan pembahasannya tuh sedikit menarik ya kalau menurut saya, soalnya kebetulan saya suka di bidang ini nih gitu. Jadi saya sedikit agak antusias tuh buat ngebahas. Nah, penasaran kan apa? Nah, hari ini tuh kita mau ngebahas tentang makomat. Nah, alhamdulillah nih kita nih di samping kita sekarang ada salah satu senior, udah senior banget malah, dan kebetulan beliau juga dulunya pernah jadi penasehat di salah satu wadah pembelajaran tentang makomat ini. Nah, yaitu langsung aja ya kita tanya-tanya sama beliau gimana dulu pengalaman beliau gitu, terus gimana ya pokoknya kita tanya jelas sama beliau langsung gitu. Yeah. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Kak, kenalin dulu dong nama antum Iya. siapa gitu kan, kita banyak yang nggak tahu. Kebetulan Ana juga nggak tahu sebenarnya. Masya Allah. Baru ketemu tadi kan, jadi kayak Padahal iya kayak gitu, ternyata antum orang ini juga gitu. Jadi kayak seneng aja gitu ketemu senior gitu ya. Kenal dulu Kak. ya jarang nongol ya. Jarang nongol, Iya, nggak pernah nongol saya- malah. Kesibukan sih. Iya. Ya, ahlan Kak. Oke, ahlan. Oke, nama saya Erwin. Iya. Kalau terkenal sih Erwin Azhari. Oke. Ya, terkenal di media sosial itu Erwin Azhari. Jadi Erwin. Jadi N tambah G. Oh, N tambah G. Oke. NG. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Inggris present continuous tense lah ya. Oke. Pakai NG. Artinya sesuatu yang terjadi dan belum berakhir Oke, belum atau berakhir. atau sedang terjadi. Jadi semoga dengan nama pakai NG itu bisa istiqomah ya, Ya. lambang istiqomah lah. Iya. Jadi sebelumnya juga ini ketemu orang Sulawesi sama orang Aceh ya. Iya. Jadi mungkin lahja sedikit agak beda, tapi setidaknya ya bisa saling memahami lah. Insya Allah paham. Iya. Ini Kak, ngomong-ngomong tadi Ana dengar antum bilang kan terkenal di sosial media. Sosial media ini maksudnya apa ya? Maksudnya antum punya YouTube kah atau punya apa gitu? Mungkin yang teman-teman kalau mau ngelihat gitu Iya. kan tahu. Jadi saya tuh aktif post video di YouTube. Oke. Jadi YouTube saya mungkin nanti adminnya ya bisa cantumkan link YouTube saya di deskripsi mungkin nanti di bawah. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar seni melantunkan Al-Quran atau yang kita kenal dengan ilmu maqamat, nanti bisa langsung ke YouTube saya. Nama YouTube-nya Erwin Azhari. Oke. Erwin Azhari. Erwin Azhari. Nah, ini nih Kak. Kan sebenarnya nih antum kan tadinya perkenalan tuh antum juga pernah jadi penasehat IPKI ya, Iya, dulu ya. Nah, dulu. ini nyinggung-nyinggung nih kan, ini kan kita kebetulan ngebahas tentang makomat. Nah, ini Ana nih mau nanya, di dulu tuh sebenarnya IPKI tuh ada nggak sih belajar makomat Kak dulu gitu? Iya dulu seperti itu. Jadi kita fokusnya ke makomat, khususnya seni tilawah. Jadi tilawah melantunkan Al-Quran. Jadi kita banyaknya ke tilawah. Oh iya. Tapi kayak maksudnya kalau sekarang itu kan kita tuh makomat itu satu-satu, misalkan kayak lagu Bayati seperti ini, lagu ini seperti Iya. ini, dan itu belum ini ya. Kalau dulu Ana kayaknya waktu anak-anak baru sempat ketemu sama Ustadz dulu, salah satu Ustadz Iya. pengajar kita, Ustadz Paik, Iya. itu belajarnya langsung ketawasi sama makro. Tawasyih, Iya. kemudian penerapan. Oh iya, Ya kan? tawasi, penerapan, makro. Iya, benar-benar. Oke. Berarti belum ada yang kayak kalau sekarang kan IPKI itu udah mulai agak luas karena kita ngambil kayak belajar lagi sama salah satu Iya. syekh yang di Yang Syekh ada di- Syekh Yasin. Syekh yang ada di mana, di Darasa itu ya. Ya, di Darosah yang Masya dekat Allah. samping Masjid Husein. Oh, jadi sekarang sudah ada relasi sama Syekh Yasin ya. Masya Allah, berarti udah ada perkembangan. relasi enggak Kak, cuman Luar kayak biasa. apa ya? Dulunya tuh karena ada yang belajar sama beliau. Jadi kayak kita tuh mengikut metode beliau, ternyata belajar dengan cara metode beliau itu lebih ngena. Kita tuh kayak lebih cepat
dapat feeling kayak Iya. gitu. Kalau ini deh Kak, mungkin teman-teman ini kan kita hari ini kan judulnya tentang muqamat ya. Iya, maqamat. Mungkin antum bisa kayak contohin sama kita gitu Kak. Misalkan Iya. contoh makom Bayati gitu. Oke, siap. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman di sini tadi kita bahas IPKI ya. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu IPKI itu apa sih? Iya, boleh Kak. Jadi IPKI itu singkatan dari kata Ikatan Qari Indonesia. Jadi teman-teman yang punya talenta, punya suara bagus, itu sayang kalau disimpan seperti itu. Jadi bagusnya dilatih. Kalau bisa datang ke IPKI. Nah, di sana kita berkumpul sama teman-teman yang sama-sama suaranya bagus gitu. Jadi kita latihan di sana khususnya seni melantunkan Al-Qur'an. Iya, benar-benar. Ya Kak, kasih contohnya deh boleh. Jadi tartil aja ya. Boleh. Jadi kalau dalam seni baca Quran ini itu kita kenal yang namanya maqam. Jadi ada yang diistilahkan dengan maqam. Maqam itu adalah suara irama yang ada pada suara manusia. Karena suara manusia itu kan tidak akan pernah lepas dari maqam, tidak akan pernah lepas dari 8 maqam. Jadi kemanapun suara manusia itu kita lantunkan, itu tidak akan pernah keluar dari 8 maqam. Oke. Sampai misalnya kalau ada orang yang mengatakan saya nggak mau melantunkan Al-Quran dengan maqamat, saya Nggak tidak mungkin mau, ya, Kak, ya? Mustahil saya ya. tidak mau melantunkan Al-Quran dengan maqam. Iya. Itu mustahil. Anggaplah misalnya kita baca Al-Quran, oke lah saya nggak mau menggunakan maqam, saya pakai yang tidak bernada misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita teliti, kalau kita perhatikan lagi itu sebenarnya bernada. Iya. Kalau kita perindah lagi nanti maka kita akan dapatkan irama itu masuk ke irama soba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perindah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perindah lagi. Bismillah wa ba'dahu mas-saba. Ya biasanya kan kalau kita mau masuk ke sebuah irama, kita ada kuncinya dulu agar kita tidak salah menerapkan. Jadi ya, ada kunci untuk mendapatkan feelingnya. Jadi itu sudah saya post di YouTube saya. Nanti teman-teman yang mau lihat kunci-kuncinya bisa masuk ke YouTube saya. Itu ada kunci. Kalau misalnya kita mau melantunkan soba, kita masuk dulu, kita lantunkan dulu kuncinya. Wa ba'dahu mas-saba ihsasu huznin. Kayak tadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu contoh soba. Jadi sebenarnya kalau seperti tadi itu kalau kita kembangkan hasilnya seperti itu. Iya benar. Jadi kemanapun suara manusia kita bawa itu tidak akan pernah lepas dari 8 maqam ini. Ya. Berarti intinya memang semua orang itu potensi dia itu potensi. ngaji ya Kak ya. Maksudnya ngaji. tilawah, Jadi, murattal, pakai nada sebenarnya. Iya, jadi apa ya? Kayak sayang banget gitu. Sayang sekali kalau kita punya suara terus kita tidak latih. Iya benar. Sayang sekali, sayang. Karena jangankan suara manusia ya, burung saja yang tidak bisa bicara, itu kalau kita latih akhirnya bisa bicara. Iya. Apalagi kita manusia sudah diberikan suara, tinggal kita latih menjadi suara yang indah. Iya, Nah segala sesuatu yang kalau kita latih itu insya Allah bisa. Iya benar Kak. Benar. Sayang sekali gitu. Apalagi dilatih untuk melantunkan Al-Quran, dapat pahala kan? Iya karena tapi Kak gini Kak, kendalanya itu ya kalau saya pribadi sebagai mahasiswa ya, kan saya tuh ikut IPKI itu udah dari anak baru dulu. Cuman kendalanya itu apalagi untuk yang di Banat gitu. Khusus Banat itu kalau disuruh belajar tuh yang apa ya, angel gitu. Tapi angelnya tuh bukannya karena bandel atau apa, cuman kayak angelnya tuh karena malu gitu. Cuman kalau anak dulu tuh pribadi nih Kak, waktu anak baru, alhamdulillah masih ketemu sama salah satu ustadz kita, Ustadz Faik. Belajar sama beliau itu jujur nih kayak anak tuh kalau belajar tuh cewek sendiri. Iya, cewek sendiri, ngeliatnya tuh cowok-cowok tapi udah senioran yang anak gak kenal gitu. Cuman kayak dulu beliau tuh pernah bilang begini, Lili, saya udah, beliau pernah bilang gitu, saya udah 2 murid saya sia-siain. Ana sih nggak paham maksud beliau maksud sia-siain itu apakah muridnya yang nggak mau belajar, malu-malu, atau beliau yang sibuk atau gimana. Cuman beliau langsung bilang, dan Ana nggak mau nih giliran Lili juga
sama nasibnya seperti mereka. Jadi Iya. tapi waktu itu Ana terpanggilnya gitu saat kayak wah semangat nih kan ada gurunya gitu. Jadi Ana tuh ya pulang dari kampus nanti atau pulang dari Daurah Lugo nanti belajar Iya, sama iya. beliau gitu. Jadi kayak ada semangat baru dan Ana tuh kayak ketika ngelihat oh ini teman-teman belajarnya tuh udah senior cowok-cowok. Ana nggak menting ke situ tapi Iya. mungkin beda ini kali beda nyalinya Ana Iya. ketika itu memang kuat pengen belajar karena beliau ngomong kayak gitu. Nah kendala sekarang tuh sampai sekarang pun Ana di IPKI tuh anak-anak cewek tuh susah gitu Ustaz. Iya. Malu kah gitu. Jadi kayak nggak berkembang gitu saat Iya, yang maju benar. tetap itu aja gitu. Kalau cowok kan banyak ya. Istilahnya kalau kebaikan kenapa kita harus malu ya? Ya, itu. Ya benar-benar. Cuman mungkin kendalanya kalau untuk IPI sekarang tuh itu sih. Jadi apa ya? Pengen nerapin Iya. ke mereka atau kita pengen narik yang mereka tuh udah punya bakat, Iya, yang udah benar. punya ibaratnya bekal gitu. Mau dari Indo atau mau yang baru belajar di sini, tapi rasanya sayang aja sih mau cewek atau cowok Iya. kalau yang nggak dikembangin. Tapi ya kalau kita Benar. lihat nilai ini ya kuantitas jumlahnya itu sebenarnya Iya. mereka tuh banyak yang bisa, tapi lebih majunya di cowok gitu. Iya. Kalau cewek itu karena kebanyakan malu. Malu. Ini kalau kakak nih minta saran deh, gimana tuh kalau orang yang mau belajar tuh khusus untuk yang masih siswati gitu, Iya. coba kakak kasih saran biar meminimalisir rasa malu tuh kayak gimana gitu kak? Gak gitu gimana gitu? Jadi sebelum saya masuk ke sarannya, alhamdulillah hari ini ya senang ya. Alhamdulillah Iya. kita bisa bertemu sama-sama orang IPKI lagi ya. Keren ya, Ikatan Kariah apa? Ikatan Ikatan Persaudaraan. Persaudaraan Kariah Indonesia luar biasa. Jadi saya mohon maaf juga kalau akhir-akhir ini saya jarang muncul di IPKI. Oke, Memang oke. karena kesibukan. Oke. Kemarin sibuk S2, ya sana sini banyak kegiatan lah. Akhirnya ya nggak pernah kesana lagi. Tapi Iya. setidaknya IPKI sampai sekarang masih eksis lah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah masih jalan. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar seni melantunkan Al-Quran, jangan ada kata malu. Ini kebaikan. Jadi dengerin teman-teman ya. Ini kebaikan. Ini kebaikan. Sekian banyak waktu yang kita habiskan di media sosial. Sekian banyak waktu yang kita habiskan di YouTube, di Instagram, di Facebook, scroll kiri kanan, kita nggak mendapatkan apa-apa sama sekali. Sementara belajar Al-Quran kita malu. Iya benar. Nah, yang pertama apa? Kita niatkan bahwa saya ingin bisa melantunkan Al-Quran dengan berirama. Harus ada niat dan komitmen. Niat, kemudian komitmen. Yang kedua, istiqamah. Jadi banyak teman-teman yang awalnya rajin gitu kan, semangat, tiba-tiba mati lagi semangatnya. Iya. Jadi harus ada komitmen. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita pelajari? Coba masuk ke tajwid. Pelajari tajwid dulu, karena tajwid ini merupakan merupakan tolak ukur lah dalam mempelajari maqamat ini. Belajar tajwid, ya nggak terlalu repot-repot amat. Belajar dasar-dasar aja. Apa yang harus dipelajari? Makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian ada al-mudud, mad. Ya kita pelajari yang simpel-simpel aja. Kemudian baru kita memasuki maqamat atau seni irama melantunkan Al-Quran. Jadi intinya jangan ada kata malu. Selama yang kita lakukan itu merupakan kebaikan, ya jangan ada kata malu. Iya benar ya kak ya. Iya, Nggak harus boleh maju, malu. harus semangat. Iya. Terus ini nih kak, kan Ana sih sebenarnya belajar makomat ini juga pahamnya baru di sini. Karena dulu waktu di Indo itu belajar makomat itu cuman taunya tawasyih itu juga Iya. yang bayati yang Iya sama, saya gitu cuman juga taunya dulu. itu doang, bayati doang. Itu juga waktu sanawiyah kak. Jadi emang fatrohnya tuh lama banget gitu. Iya. Kayak udah selesai sanawiyah cuman taunya tawasyih bayati, terus masuk pondok, di pondok nggak ada belajar kayak gitu. Jadi langsung ke makro. Iya. Nah, sampai di sini baru kenal. Saya dulu di Indonesia belajar ngaji persis sama seperti itu. Jadi kita diajarkan makra. Jadi ketika kita diberikan ayat yang lain, ya kita nggak mampu untuk melantunkannya. Jadi kita bingung. bisanya itu apa yang diajarkan kita. Ketika kita diberikan ayat lain, kita bingung nggak bisa melantunkan. Iya, benar. Kenapa? Kita diberikan isinya, tapi tidak diberikan dasarnya. Iya, ilmunya teorinya belum ya kak ya. Ya ada Langsung teorinya. praktek. Nah, saya Benar. sampai di Mesir ini ke IPKI. Nah, ke IPKI sana saya banyak belajar. Oh, ternyata dasarnya seperti ini. Nah, setelah saya mengenal dasarnya, disitulah saya kembangkan sendiri. Iya. Bahkan sekarang saya kalau melantunkan Al-Quran itu saya tidak terikat kepada syekh siapapun. Jadi saya berimprovisasi dengan gaya saya sendiri.
Jadi kita harus ada karakter gitu kan. Iya, benar-benar. Jangan cuma bisa taklid aja. Taklid sementara suara kita belum tentu pas dengan syekh yang kita taklidkan. Akhirnya hasilnya juga hanya false gitu. Iya. Berarti antum nih kenal Makomat sama di Mesir waktu masuk IPKI. Pas di IPKI khususnya, dan banyak datang ke syekh-syekh juga di sini. Dulu kan banyak syekh-syekh yang mengajar Makomat pakai oud gitu. Pakai oud. Jadi kita diperkenalkan banyak dulu di sini di belakang ashar, depan ashar. Jadi saya datangin yang benar-benar ingin belajar gitu, ingin tahu. Kayaknya sekarang udah nggak ada ya kayak metode begitu ya? Iya, kalau sekarang saya lihat sudah nggak ada sama sekali. Syekh-syekhnya sudah entah pada kemana semua. Sejak Saurah kemarin, Saurah 2011. Iya, Saurah, iya benar-benar. Ini deh Kak, cerita-cerita Makomat nih ya. Makomat itu kan yang kita tahu tuh, anak selama di sini yang tahu ada 8. Ada 8 ya. Cuman dulu waktu di Indo, ini perbedaan Indo sama di sini nih. Kalau nanti kalau disalah benerin Kak. Oke. Kalau di Indo itu Ana taunya dulu Bayati. Ada Hijaz, ada Ros, ada Sika, ada Kurdi. Ana nggak tahu Kak. Kurdi nggak tahu. Ada Jiharka. Ada Nahwan. Soba. Jadi Jiharka yang Jiharka itu ternyata kalau kita bilang Jiharka di Indo, di sini itu ajam Kak ternyata. Karena kalau belajar sama Syekh Yasin itu kan dia ada ininya, ada sulamnya, ada kan sama belajar sama pakai piano juga. Jadi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, itu tuh kunci ajam ternyata, bukan Jiharka. Kalau Jiharka tuh kayak di salah satu tangga hubudnya itu ada perbedaan, tapi Ana juga belum sampai ke situ belajarnya. Jadi ketika beliau suruh coba Lili pakai ini ajam, terus Ana bilang, "Syekh, kalau ini mah sama kita Jiharka gitu." Enggak, kalau mungkin banyak orang nggak tahu, tapi ada ilmunya di situ kata beliau. Nah, Ana belum sampai ke sana. Nah, terus kalau apa ya, Kurdi. Kurdi juga Ana tuh baru taunya di sini saat. Karena kalau di Indo tuh kayak Kurdi itu lebih ke variasi biasanya. Dia Bayati, biasanya Kurdi kita masukkan ke belakang. Dia lebih ke variasi, ke mengisi lagu-lagu yang lain gitu saat ya. Masya Allah. Apalagi ya? Jadi kan tadi udah disebutin dan berapa makom ya, berapa irama. Jadi buat teman-teman untuk mempermudah menghafal yang disebutkan tadi, itu ulama yang ahli di bidang suara itu singkat kata itu. Mereka menyingkat dalam satu kata. Oke, kata itu dibuatnya dalam kata suni'a bi sihrika. Jadi as-sad artinya soba. Suni an-nun artinya nahawan. Suni ain artinya ajam. Suni abi alba artinya bayati. Suni abi asin artinya sika. Suni abi alha artinya Hijaz. Suni abi ri arra artinya ros. Suni abi ka al-kaf artinya Kurdi. Ya kan, jadi untuk mempermudah, jadi teman-teman itu nggak lupa lagi, ternyata dari kata suni abi sihrika itu kita sudah bisa menghafal, setidaknya ada informasi lah. Meskipun kita belum bisa mengenal iramanya, setidaknya kita paham dulu, ternyata irama dalam melantunkan Al-Quran itu ada 8. Iya, benar-benar gitu. Tapi sebenarnya irama ini sebenarnya bukan hanya khusus ke Al-Quran ya, bukan hanya ke Al-Quran. Makom ini sebenarnya umum. Ya benar. Jadi bisa kita gunakan menciptakan lagu, bisa kita gunakan menciptakan nasyid, bisa kita gunakan menciptakan ibtihalat, dan juga bisa kita gunakan dalam melantunkan Al-Quran dengan irama tersendiri yang beda dengan nasyid, beda dengan lagu, beda dengan ibtihalat. Nah gitu. Nah kalau kayak tadi ya, atau kita mau contohkan satu-satu nih. Boleh antum mulai. Boleh. Oke ya. Kalau misalnya soba ya. Soba. Jadi biasanya sebelum kita melantunkan itu, kita kenal dulu iramanya. Jadi kita kenal dulu biar kita tidak salah melantunkan. Makanya saya post di YouTube saya itu, di YouTube Erwin Azhari, nanti dicantumkan insyaallah linknya di bawah nanti. Sebelum kita masuk irama, jadi kita kenal dulu kuncinya, jadi kita ada rasa dulu. Misalnya tadi kan dapat feeling gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi di YouTube saya sudah post gitu. Jadi kuncinya seperti ini. Maqamur rasti wal
ajami jamilun. Jadi sampai terakhir nanti. Jadi tadi pas saya mengatakan maqamur ras. Nah, itu irama ras. Wal ajami. Nah, itu irama ajam. Jamilun. Nah, sampai situ ya, saya nggak contohin semua ya karena ngambil waktu, jadi kita menghemat waktu. Oke. Nah, jadi ada kuncinya seperti itu. Nah, ada pun tadi apa tadi? Ada ajam sama jiharka ya? Iya, ajam sama jiharka. Itu sebenarnya ya sama sih sebenarnya. Hanya perbedaan sedikit saja perbedaannya. Kalau misalnya kita di jiharka itu ajam akan tetapi dimasukkan sedikit irama ras. Gitu. Ada ras-rasnya ke dalamnya, akhirnya jadilah dia jiharka. Ada yang mengatakan jiharka, ada yang mengatakan jaharka. Ya terserah lah. Berarti dia ajam tapi disisipi sama ras. Akhirnya jadilah di jaharka. Oke. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Jadi mungkin kita mulai dari awal ya. Contohnya misalnya soba. Soba misalnya kalau kita dalam kunci ya. Wa ba'dahu as-soba ihsasu huznin. Jadi irama soba itu irama sedih. Iya. Jadi perasaannya kalau kita lantunkan itu pengen nangis aja. Yang penting jangan ingat masa lalu ya. Gak apa itu kalau masa lalu. Jadi itu rasa kita perasaan sedih. Jadi sebenarnya bukan soba itu bukan hanya dalam lantunan ya. Kita ngomong juga misalnya, ya kenapa ini harus terjadi gitu. Itu kan perasaan sedih. Itu sudah masuk ke dalam irama soba. Jadi nggak harus dilantunkan dengan lagu. Secara otomatis ya Ustaz. Nah misalnya kalau kita lantunkan dalam Al-Quran. Wa ba'dahu as-soba Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedih ya. Jadi di sini kita pakai tartil ya, contoh tartil, bukan tilawah. Karena tilawah itu tidak semua orang bisa karena butuh suara lebih, suara power gitu. Jadi kita contohkan ke tartil. Jadi insya Allah semua teman-teman nanti bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah itu contoh sobah. Jadi istilahnya dia sedih. Jadi sedih. Kemudian ada sunni. Kemudian ada nahawan. Coba bisa dicontohkan? Nahawan. Anak kasih nahawan. Boleh kalau pakai miftah, Ustaz? Boleh. Miftah aja ya. Iya. Jadi kalau belajar sama yang Anda pelajarin sama beliau di halakoh, itu Anda ada belajar di sana tuh ada belajar miftah, ada belajar sulam. Nah, Anak kasih miftahnya. Wan nunu nahawan. Allah. Jamil. Masya Allah. Mantap. Itu kalau contoh. Nah, kalau misalnya kalau kita terapkan misalnya dalam surah Al-Fatihah. Tartil. Ngambil dari situ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang biasa di Indo tuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
itu contoh nahawan. Dan sebenarnya ini terinspirasi dari Syekh Al-Khusari. Iya, Khalil Khusari. Iya. Khalil Al-Khusari. Jadi teman-teman yang ingin belajar nahawan, coba dengarkan Syekh Khalil Al-Khusari. Itu udah pakar nahawan. Semua rata-rata tartil beliau itu menggunakan nahawan. Iya benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu. Iya benar. Nahawan. Ustaz Khalil apa? Syekh Khalil Kemudian Khusari. Suni'ah. Kemudian ada ajam. Wah, tadi saya contohkan kan. Wal ajami jamilun. Coba diganti ini deh. Contohnya ke nasyid coba Ustaz. Kayak ajam ini kan banyak banget contoh nasyid tuh. Apalagi di Indo tuh tenar banget. Banyak. Coba contoh satu. Coba apa yang diingat? Anak. Kalau yang lagi populer tuh di Indo tuh ada ini. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallamana ma'ana ya huda. Insyaallah. Gitu. Aku jadi meleleh rasanya. Mungkin itu salah satu contoh aja. Itu kalau di Indo sebenarnya banyak banget contoh-contoh nasyid. Soalnya kadang Ustaz nih ya yang Anda dapat di problemnya itu ketika belajar apa ya di IPK sendiri. Ini anak kenapa bahas-bahas IPK mulu dari tadi kita Ustaz ya. Cuman karena memang makomat ini nggak jauh dari IPK gitu. Dan kebetulan di sini gitu. Anak dapati problemnya itu mereka itu lebih tertarik ketika kita suruh coba nasyid kayak gitu. Jadi kayak benar. Coba nasyid ini gitu. Lebih ke tertarik ke situ karena mungkin sekarang zamannya orang banyak nasyid-nasyid baru juga, dan yang muda-muda juga banyak yang suaranya bagus-bagus ke nasyid gitu. Nah, jadi emang kendalanya itu belajar makomat ini kan sebenarnya kan umum ya Ustaz ya, nggak harus ke tilawah, tapi juga ada nanti ke nasyid, ada kemana lah terserah passion kita gitu. Masalahnya itu yang ditakutkan kalau anak pribadi sih Ustaz, sama teman-teman juga khususnya ini di IPK ya Ustaznya ini ketika belajar makomat terus kita tertariknya ke malah banyak ke nasyid, ke insyad gitu, tilawahnya makin berkurang gitu Ustaz. Benar. Jadi kayak generasinya itu banyak yang bagus suara tapi mereka malah semuanya ke nasyid. Tilawahnya ditinggalin. Padahal tujuan kita nasyid itu sebenarnya hanya sebagai wasilah untuk mempelajari tilawah. Benar Ustaz, benar. Nah, di situ itu permasalahan sekarang yang banyak di mahasiswa tuh banyak di situ Ustaz. Bahkan nih Ustaz, ini sedikit mungkin kayak curhat kali. Oke. Jadi IPK itu kan sekarang ada namanya Al-Mukhtar. Al-Mukhtar. Yang itu dia grup nasyid yang dibentuk sama anggota IPK juga, tapi khusus ikhwan. Nah, di situ tuh ada senior kita juga saat itu ada Kamu Klis gitu. Terus ada juga di situ ada ya Kak Hamzah, ada juga terus ke bawah gitu. Nah, di situ tuh kayak yang jadi ini permasalahan itu nih di Ustadz mungkin nanti bisa kasih saran ya. Maksudnya kayak kenapa kita harus belajar makomat atau kenapa kita harus belajar tilawah atau niatnya tuh harus kayak gimana gitu. Nah, jadi adik-adik baru itu kadang mereka punya niat ketika belajar itu mereka niatnya belajar makomat nih kalau pas kita wawancara belajar makomat Ustazah gitu. Tapi di tengah-tengah jalan mereka banyak yang berhenti. Waktu kita tanya kenapa? Iya soalnya kita kita tuh nggak belajar nggak ada space buat belajar nasyid yang banyak terus bisa gabung ke firqah, kan berarti kan niatnya udah salah Ustaz ya. Nah, padahal kita udah bilang tuh di awal belajar makomat itu niatnya tuh jangan ke sana dulu, tapi kita niatkan buat baca Al-Qur'an. Nah, tergantung kalian passionnya kayak gimana. Nah, jadi kan karena Ustaz udah pernah jadi penasihat IPK juga, senior juga. Alhamdulillah. Masya Allah nih pengalamannya udah banyak banget, jadi kayak lumayan lah belajar kan. Nelen garam itu udah banyak gitu. Antum kasih jangan lah sama kita yang anak-anak baru ini, apalagi yang anak-anak milenial yang banyak-banyak suaranya bagus-bagus gitu tuh gimana saat gitu. Monggo. Jadi buat teman-teman ya yang ingin belajar seni melantunkan Al-Qur'an atau kita kenal dengan ilmu maqamat. Jadi kenapa kita belajar seperti ini? Karena itu perintah Rasul loh. Itu anjuran Rasulullah. Apa kata Rasul? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suaramu. Fa inna sautal hasan, bahwasanya suara yang merdu yazidul Qur'ana husnan, akan menambah keindahan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kan sesuatu yang indah. Jadi sepantasnya kalau kita melantunkan Al-Qur'an dengan suara kita yang indah. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, kita belajar maqamat ini, belajar seni melantunkan Al-Qur'an ini ibadah. Jadi perbuatan yang bernilai ibadah. Kenapa? Niatkan itu
Jadi kita berbuat aja itu sudah merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Jadi karena Rasul sendiri yang menganjurkan. Makanya karena kata Rasul, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suaramu. Nah, Rasul di sini kan tidak mengajarkan kepada kita ilmu tertentu terkhusus dengan melantunkan Al-Quran yang indah ini. Jadi Rasul tidak mengajarkan kita satu cara bagaimana cara kita melantunkan Al-Quran dengan indah. Rasul hanya mengatakan perindah suaramu melantunkan Al-Quran. Nah, karena ini terkait dengan suara, maka kita pelajarilah yang dinamakan dengan ilmu maqamat. Iya, benar. Kita pelajari ternyata suara manusia itu kalau digolongkan itu tidak lepas dari 8 maqam. Tidak lepas dari 8 irama. Kemanapun suara manusia kita bawa, kemanapun lagu itu, kemanapun nasyid itu, kemanapun ibtihalat itu, kemanapun lantunan Al-Quran itu tidak akan pernah lepas dari 8 maqam, 8 irama. Masya Allah. Jadi gitu. Iya, benar-benar. Nah ini Ustaz, tadi kan ada 8 tuh ya. Tadi kita udah yang ke ajam. Coba deh Ustaz mungkin kasih contoh lagi Ustaz yang selanjutnya. Coba. Ajam. Tadi ajam belum dicontohkan ke Al-Quran loh. Coba. Belum. Coba. Kalau ajam ke Al-Quran ya. Iya. Wal ajami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai Al-Fatihah ya, dikit aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Wal Ajami Jamilun. Masya Allah. Jadi biasanya kalau kita di Mesir ini, biasanya kan kalau Idul Fitri biasanya kita ada takbir ya. Iya. Allahu Akbar. Mana takbirnya? Allahu Akbar Allah. Enggak. Kalau di Mesir itu enggak. Wal ajami Allahu Akbar Allah. Bukan begitu ya? Saya malah lupa takbiran Mesir. Saya nggak pernah dengar takbir bernada di sini. Nah, takbir Mesir itu dari makam ajam. Makam ajam Ustaz. Ada tuh yang 2 cuman. Gimana? Allahu Akbar. Gimana? Allahu Akbar. Itu makam apa Ustaz? Ingat gak takbir Mesir kalau Idul Fitri? Gimana iramanya? Aku malah lupa jadinya irama. Gimana ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan biasanya gitu kan kalau di Mesir itu. Nah, itu di makam ajam. Nah, kita di Indonesia kita kembangkan. Jadinya kita kembangkan ya masih dari makam ajam juga. Jadi dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu makam ajam. Nah, itu pas sekali karena ajam itu sebenarnya kalau kita ras biasanya kan bahagia. Kalau ajam ini itu bahagia di atas bahagia. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus ya YouTube channel kita, karena bakal banyak banget konten-konten baru menarik loh. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share juga, dan jangan di skip iklannya ya. Ya. Assalamualaikum.